Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. ngoceh, salam ngobrolan receh. Dimana hari ini kita mulai lagi acara podcast, yaitu adalah program kerja di mana di bawah bidang IT dan propaganda positif. Program podcast ini menginformasikan tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan pabrik maupun eksternal yang dari pemerintah maupun dari lingkungan luar. Untuk itu, untuk menambahkan informasi lagi, kita akan mengundang narasumber di mana narasumber ini dari internal kita, dari PUK, yaitu bidang organisasi dan sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan. Maka kita panggil narasumber kita, Pak Karyaman. Sehat Pak Dik. Alhamdulillah. Sehat Pak Karyaman juga. Alhamdulillah Pak Dik, sehat Pak Dik. Aduh, langsung pakai ya. Oke. Gimana kabarnya Pak Karyaman? Alhamdulillah sehat semua Pak Sedik. Sekarang Pak Karyaman di bidang satu ya. Bisa jelaskan bidang satu bidang apa ya Pak Karyaman? Untuk bidang satu ini bidang organisasi SDM dan pemberdayaan perempuan Pak Sedik. Oh iya. Berarti sekarang bidang satu bidang SDM organisasi dan pemberdayaan perempuan. Ya, sekarang perempuan mau diberdayakan berarti Pak Karyaman. Ya. Ini kita berdayakan terkait dengan hak-haknya ya. Oh ya, haknya ya. Ya, haknya bukan. Ya, iya, soalnya kalau perempuan pasti pakai hak, Pak. Ya. Kalau nggak pakai hak kan dia kadang pendek gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Karyaman, silakan Pak Karyaman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik atas waktunya juga ya. Kita sharing di sini. Yang pertama, saya informasikan juga terkait dengan bidang di mana saya alhamdulillah masih diamanahkan sama anggota dan juga kepengurusan ya, ikut 2 periode ya, dan periode yang berjalan saat ini. Di periode sebelumnya saya di bidang 3, di mana bidang Kesra, karena ada amanat musnik, amanat Munas yang ke-8, ini ada perubahan struktural terkait dengan bidang-bidang di yang 6 penguatan organisasi itu ya Pak Karyaman. Ya, sehingga di POK kita ya di Semereber ini di periode ini kita ada perubahan struktural. Nah, yang sebelumnya ada 4 bidang, sekarang dibagi menjadi 6 bidang. Nah, kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi ketua bidang 1, bidang organisasi, SDM, dan pemberdayaan perempuan. Dimana kalau kemarin kita rapat terkait dengan rapat kerja organisasi, ya kurang lebih saya ada 8 program kerja di periode ini yang harus saya jalankan. Terutama ya yang pertama kita pembentukan komisariat, di mana kemarin kita sudah melakukan dan mengedarkan terkait dengan pembentukan komisariat. Dari total komisariat yang sebelumnya 67 orang sekarang menjadi 74. Jadi ada penambahan di beberapa section. Nah, karena ini pengaturannya 1 orang komisariat itu mewakili 45 orang. Jadi 1 per 45. Ini secara total komisariat kita ada 74 ya di periode sekarang. Karena kita juga ada penambahan perwakilan karyawan perempuan Pak Edik. Jadi di periode sekarang ini ada perwakilan khusus karyawati. Nah, kenapa ada perwakilan? Ya, ini untuk memudahkan komunikasi kawan-kawan kita atau anggota kita yang perempuan. Jika ada masalah, jika ada keluh kesah, ini dia menyampaikannya lebih lebih tepat lah ke perempuan lagi lah. Ya, karena kalau perempuan ini kan sedikit sensitif Pak Sidik. Nggak mungkin kalau misalkan ada perempuan, ya apalagi nanyanya ke Pak Sidik, ya nggak mungkin lah gitu. Ya, karena emang perempuan emang wilayah sensitif Pak Karyaman. Ya. Ini menarik nih masalah perempuan nih. Karena
ada sekarang pemberdayaan perempuan, apalagi yang tadi Pak Karyaman bicarakan, adanya diklat untuk apa? Kemarin tuh Pak Karyaman di ILO tuh. Oh, untuk yang untuk agenda industri all ini kebetulan saya kemarin ada musyawarah terkait dengan pelecehan seksual dan pembentukan RP3K. Kebetulan kemarin ini karena dari pihak industri all yang hadir tuh harus PUK dan manajemen. Nah, sehingga kami melakukan musyawarah tersebut di Jakarta ya 2 hari. Ini lebih ke arah apa ya, tata tertib terkait dengan RP3K ya, terus terkait dengan hak-hak perempuan, apakah sudah tercantum dalam PKB apa belum, pembentukan ruangan RP3 tersebut juga sudah direalisasikan apa belum ya. Artinya ini kenapa dari pihak industri all sendiri mengundang pihak manajemen, artinya biar ada kesepakatan antara PUK dengan pihak manajemen di tiap-tiap perusahaan. Berbicara dengan perempuan, apakah ada kendala sekarang Pak Karyaman untuk apakah pernah ada permasalahan tentang perempuan? Karena emang menyangkut perempuan banyak ya hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan, masalah cuti haid, cuti hamil ya, ya itu juga banyak. Mungkin ada nggak kendala selama ini sebelum tahun ini kita mulai ekspos ya namanya, atau mulai di perempuan atau karyawati di kita diberi panggung atau apa ya, kesempatan untuk bisa bergabung di organisasi. Apa sebelumnya ada masalah-masalah Pak di perusahaan kita? Kalau secara case kita alhamdulillah belum ada case yang serius ya. Artinya walaupun ada ini yang wajar-wajar aja lah ya, dan itu masih bisa diselesaikan di internal, di section, bahkan di departemen. Ya kedepannya dengan kita mengikuti musyawarah kemarin, dengan mengikuti program industri all, ya mudah-mudahan apa yang menjadi hak perempuan terkait apapun, yang tadi misalkan contoh cuti haid, cuti hamil, melahirkan, ini nanti kita akan diskusikan juga dengan beberapa komisariat mungkin terkait dengan hak-haknya perempuan ini agar semuanya bisa terpenuhi ya, terutama yang sifatnya lebih ke bagian-bagian sensitif perempuan lah ya, misalkan ya bagian-bagian sensitif perempuan ya, katanya ya, karena ya emang ini harus disampaikan Pak Sidik, ini harus tersampaikan ya, karena nantinya juga harapannya ya, karena kita di tahun depan ada harus perundingan PKB lagi ya, harapannya bisa tercantum di dalam PKB kita ya. Ini karena walaupun secara persentasi total anggota karyawati atau perempuan ini untuk di Sumirabur ini kurang dari 3%, akan tetapi kita akan optimalkan lah gitu Pak Sidik, optimalkan ya, mudah-mudahan perusahaan juga bisa selaras lah dengan apa yang nantinya kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan terwakilkannya karyawati atau perempuan di organisasi, masalah-masalah atau kendala-kendala itu bisa diatasi ya lebih cepat ya Pak Karyaman ya. Ya, harapannya seperti itu harapannya. Dan untuk organisasi nih Pak Karyaman, program kerja Pak Karyaman dalam organisasi bagaimana nih? Sekarang ini kan mulai banyak lah ya anggota itu tidak paham tentang organisasi. Bagaimana cara mengatasinya sekarang Pak Karyaman di bidang organisasi? Maka mungkin ada solusi atau jalan atau apa ya, program supaya anggota itu lebih mengerti lagi tentang organisasi. Kalau secara sosialisasi tentang organisasi, jadi program ini sudah berjalan di program sebelumnya, di mana dari perangkat cabang ini sudah melakukan diklat dasar anggota 2 kali dalam 1 bulan. Nah, di mana kita sudah berjalan ya, dan rencana program saya ini karena
untuk kawan-kawan kita yang non-SIP ini terkendala terkait dengan waktu atau dispensasi ya, karena pelaksanaan diklat ini karena kita tidak memberikan dispensasi ya. Sehingga saya berencana akan mengadakan diklat dasar anggota ini khusus non-SIP ya Pak Sidik. Ini nantinya kita akan dilakukan di hari libur non-SIP. Ya, mudah-mudahan karena target kita ini 100% untuk semua anggota harus sudah mengikuti diklat dasar tersebut. Ini sehingga kita akan mengupayakan teman-teman atau anggota kita yang kondisinya emang pekerja non-SIP ini bisa tetap melakukan atau melaksanakan diklat dasar tersebut. Ya mungkin kita akan dilaksanakan di internal ya. Mungkin kita minta bantuan perangkat PC, perangkat cabang agar bisa memberikan materi-materi atau pembekalan terkait dengan diklat tersebut. Jadi Pak Karyawan bicara dengan karyawan yang non-SIP ya. Ada kendala nggak untuk yang di SIP Pak, untuk diklat ini? Untuk diklat ini sementara yang di SIP ini apa ya, yang tadi Pak Sidik sampaikan, kurangnya motivasi, kurangnya apa ya, gregetnya lah gitu dari rekan-rekan anggota kita yang pentingnya organisasi. Nah ini sehingga ada sedikit kesulitan pada saat kita mengundang atau menginformasikan bahwa kita akan mengadakan agenda diklat tersebut. Ini sulit untuk mencari peserta yang akan kita kirim ke perangkat cabang tersebut. Dan sementara yang sudah saya lakukan saat ini, saya mengambil data di HRD, minta list up-nya karyawan ataupun anggota yang baru di departemen mana saja. Sementara saya udah sounding 4 departemen, departemen WT, QE, HRD sama engineering. Ini yang sudah kita sounding ya, karena di kurun waktu belakangan ini ada beberapa section yang emang kedapatan ataupun ada karyawan baru di situ. Ini untuk menjaring ke arah yang target 100% itu agar bisa lebih menyeluruh Pak Sidik. Mudah-mudahan animo atau minat anggota untuk mengenal lebih jauh tentang organisasi bisa tercapai ya Pak Karyawan. Karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana kita mau sayang organisasi, kenal juga tidak kan gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya podcast ini anggota bisa menonton atau melihat, menumbuhkan animo atau menemukan minat. Dia pengen tahu tentang organisasi. Ya mudah-mudahan program kerjanya bisa berjalan ya Pak Karyawan ya. Amin, amin. Dan selanjutnya untuk komisariat nih yang tadi yang kita telah kita bahas, kita akan lakukan kapan itu? Apa ada udah dilantik belum Pak Karyawan? Kalau secara plan untuk pelantikan komisariat ini akan dilakukan nanti di tanggal 26 bulan Juni ini ya, di hari Rabu kita akan mengadakan pelantikan komisariat di mana dari total komisariat kemarin yang sudah didata itu kurang lebih 74 orang Pak Sidik. Ini udah mewakili beberapa semua section, dan yang tadi saya sampaikan juga di periode sekarang ini ada khusus itu dari unsur perwakilan pekerja perempuan. Ini akan dilantik semuanya nanti di tanggal 26 Juni 2024 di hari Rabu ya. Ya harapannya semua komisariat yang sudah terdaftar ini bisa hadir untuk mengikuti pelantikan tersebut. Yang menurut data Pak Karyawan tadi yang Pak Karyawan bilang bahwa komisariat yang sekarang periode 2004-2007 80% komisariat baru ya. Ya. Apakah perlu ada pelatihan atau diklat dasar lagi untuk komisariat Pak Karyawan? Itu sangat penting Pak Sidik. Ini untuk pembekalan, penambahan wawasan, dan itu tadi agar si komisariat ini juga bisa menyampaikan ke anggota kita betapa pentingnya organisasi ini. Jadi ya animo ataupun keinginan untuk berorganisasinya biar lebih kencang lagi lah gitu Pak Sidik. Jadi kita bekali, kita
berikan pembekalan wawasan terkait dengan dasar-dasar organisasi ataupun pembekalan-pembekalan yang lebih jauh lagi terhadap organisasi ini. Oh, Ya bertujuan juga untuk pengkaderan juga Pak Sidik. Jadi ya kita mungkin ada masanya ya. Jadi ini kita berikan kesempatan kepada anggota kita, kepada komisariat kita agar bisa lebih jauh lagi mengenal organisasi ini. ya, ya minimal dia bisa menjalankan tupoksinya ya. Ya, Ya dia sebagai komisariat, perpanjangan tangan nanti dari kepengurusan. kita, dari kepengurusan. Ya. Dia juga mungkin nanti perpanjangan tangan juga dari anggota kan ke kita. Dan mudah-mudahan itu bisa berjalan Pak Karyaman. ya, Karena walaupun gimana, ya ujung tombak itu komisariat kita sebagai pengurus, ujung tombaknya itu komisariat. ya, Dia bisa menginformasikan ke anggota apa-apa masalah yang ada di organisasi, baik eksternal maupun internal. Dan itu mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik ya Pak Karyaman ya. Amin, amin. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi Pak Karyaman menyangkut bidang satu ini. Saya berpesan kepada semua anggota yang pertama, tolong di periode ini kita harus tetap jaga soliditas dan solidaritas. Karena kedepannya ya di periode ini kita semakin sulit, di mana regulasi pemerintah dengan undang-undang yang semakin membabi buta. Artinya kita perlunya kita menjaga solidaritas agar kita tetap satu pemahaman, satu pemikiran untuk menghindari ataupun kekhawatiran itu kita bisa lewati lah gitu kan, jangan sampai terjadi di perusahaan ini. Dan juga dengan pelaksanaan diklat komisariat ya minta bantu ya, jadi agar bisa mengikuti ya kedepannya. Kita harapan kita ya, apa-apa yang nantinya kita sampaikan, informasi yang tadi dari eksternal, internal bisa tersampaikan secara menyeluruh. Bahkan program podcast pun ini ya saya rasa cukup baik sekali Pak Sidik, di mana ini bisa ya meningkatkan komunikasi di internal kita ya, baik yang sifatnya langsung ataupun yang memang ada tahapannya melalui komisariat dulu ya. Program ini juga mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di podcast ini ya kedepannya mungkin ada podcast yang lain bisa memicu ya animo kawan-kawan kita atau enggak kita untuk bisa lebih fokus lagi, bisa lebih serius lagi terhadap organisasi ini. Itu aja Pak Sidik yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Pak Karyaman atas informasinya, atas pencerahannya. Semoga bisa bermanfaat bagi organisasi Amin, dan anggota. Terima kasih. Salam ngoceh hari ini dari bidang satu, mungkin podcast selanjutnya di bidang lainnya. Salam ngoceh, salam obrolan receh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.